Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Zakaria Bahanan dari Prodi PWK NIM 181910501056 di mata kuliah Sistem Perencanaan. Eh, Mohon maaf ya jika saya tidak menampilkan tidak on cam karena kameranya bermasalah. Ya, kita mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan program Kampus Merdeka, belajar yang kaitannya dengan SIP dan GIS, dan spasial analisis. Ya, agenda pembahasan pada materi tersebut yaitu ada 4. Yang pertama, penjelasan Merdeka, belajar Kampus Merdeka. Yang kedua, keterkaitan program Merdeka, belajar dengan SIP, GIS, dan analisis spasial. Yang ketiga, rencana program. Yang keempat, manfaat untuk masyarakat dan mahasiswa secara akademik. Apa itu Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka? Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka yaitu satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seperti Nadiem Makarim, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka adalah hak belajar belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Latar belakangnya di sini itu dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan progres pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya di situ ada 10 landasan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Yang kedelapan yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang terakhir yaitu ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Itu di sini ada persyaratan umum. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi
terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi, di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, dan yang kedua yaitu mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDD IKTI. Selanjutnya itu ada bentuk kegiatan pembelajaran kampus Merdeka. Untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Meliputi 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada dari membangun desa, kuliah kerja nyata, tematik, lalu pertukaran pelajar, lalu magang atau praktik kerja, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, yaitu selanjutnya itu penelitian riset, selanjutnya proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan studi proyek independen. Selanjutnya itu di sini ada penjelasan GIS dan SIP. GIS sendiri yaitu suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan data geografis dan SDM yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan penyimpanan, mengelola dan menganalisa data dalam suatu informasi berbasis geografis. Yang selanjutnya itu ada SIP. SIP sendiri yaitu singkatan dari Sistem Informasi Perencanaan, yaitu suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian data, prosedur, dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah perencanaan. Yang selanjutnya itu ada program Merdeka Belajar yang berkaitan dengan SIP dan GIS dan spatial analisis. Program di sini itu membangun desa kuliah kerja nyata tematik. Kuliah kerja nyata tematik atau KNT merupakan suatu bentuk pendidikan potensi dan menangani masalah, sehingga dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasikan, diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja SKS-nya belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus Merdeka yang pengakuannya kreditas setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Selanjutnya ada tujuan program membangun desa kuliah kerja nyata. Tujuannya sendiri yaitu untuk melaksanakan KKNT dilakukan untuk mendukung kerjasama bersama Kementerian Desa, PDTT, serta kementerian stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT menyalurkan dana desa sebesar 1 miliar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2019 terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT atau kuliah kerja nyata tematik dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal dan berkembang yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut, sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan
Salah satunya yaitu melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa. Tujuannya sendiri itu yang pertama, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Yang kedua yaitu membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDDT. Untuk pemilihan lokasinya sendiri itu berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal dan berkembang. Desa-desa binaan perguruan tinggi pelaksana, radius desa lokasi KKNT dengan perguruan tinggi dirancang 200 km. Selanjutnya itu desa lainnya yang diusulkan oleh mitra seperti Pemda, industri, dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada model dalam pelaksanaan KKNT. Dalam model sendiri itu dalam model pelaksanaan KKNT itu ada 3. Yang pertama model KKNT yang diperpanjang. Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Model kedua yaitu KKNT mengajar di desa. Pada model kedua tersebut, pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat, misalnya penerapan teknologi tepat guna. Model terakhir yaitu KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa. Pada model ini, perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang atau kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi atau pengembangan RPJMD yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT tersebut. Di sini saya menyentuhkan 2 program, yaitu yang pertama program memetakan kebutuhan sarana dan prasarana yang ada pada kawasan pedesaan. Nah, pada program ini yaitu fungsinya untuk mengetahui sekiranya sarana prasarana apa yang perlu ditambahkan di masa yang akan datang. Lalu program yang kedua yaitu memetakan potensi dan masalah yang ada di kawasan pedesaan. Fungsinya itu jika potensi pada masalah itu untuk mengetahui sekiranya lokasi mana yang menjadi lokasi permasalahan dan lokasi potensi sehingga nantinya pemerintah desa dan masyarakat desa tahu akan hal tersebut. Selanjutnya ke manfaat. Manfaat sendiri yaitu ada 2, manfaat bagi mahasiswa dan manfaat bagi desa. Manfaat bagi mahasiswa sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri. Yang kedua, membuat mahasiswa mampu berkolaborasi, menyusun, dan membuat rencana kawasan pedesaan. Yang ketiga, membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa. Yang keempat, mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki di lapangan yang disukainya. Lalu ada manfaat bagi desa. Manfaat bagi desa sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMD dan rencana kegiatan pembangunan desa atau PKPD. Yang kedua, membantu perbaikan tata kelola desa. Yang ketiga, memacu terbentuknya tenaga muda
diperlukan dalam memperdaya masyarakat desa. Yang keempat, membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa. Yang terakhir, percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Saya Zakaria Bahanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.